Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kali ini saya mendapat kabar bahwa Pak Purbaya ini telah menolak mentah-mentah program yang digagas oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sepertinya pertarungan Pak Purbaya dengan Pak Luhut ini sudah tidak terhindarkan lagi ya. Kemarin kita kan tahu bahwa Pak Luhut itu memperingatkan Pak Purbaya agar tidak memotong atau menarik dana MBG yang tidak terserap. Nah, sekarang Pak Purbaya malah langsung menolak program yang digagas oleh Pak Luhut langsung ya. Nah, program yang ditolak ini, yang tidak mau dibiayai oleh Bapak Purbaya ini adalah program Family Office, di mana program ini tujuannya untuk mengelola aset-aset para miliarder global yang ingin menginvestasikan di Indonesia. Nah, ini arahnya adalah seperti yang ada di Singapura, di Dubai itu kan biasanya ada badan yang mengelola investasi luar negeri ataupun orang miliarder Indonesia, orang-orang kaya yang mempunyai uang dan ingin diinvestasikan di daerah Indonesia. Nah, nanti kerjanya itu Family Office ini adalah menyarankan proyek-proyek strategis yang dilakukan Indonesia seperti IKN atau pembangunan-pembangunan yang lain tentunya yang sangat menguntungkan ya. Itu akan dibuatkan proposalnya dan akan disodorkan ke miliarder-miliarder global agar didanai dengan investasinya. Nah, tentunya ini juga akan berdampak positif ya kalau memang ini benar-benar terjadi. Tetapi Bapak Purbaya punya pandangan lain. Dia berpikir kalau Family Office ini belum jelas hukumnya dan tidak perlu dibiayai oleh APBN. Dan selain itu, ada pengamat-pengamat yang mengatakan kalau program ini itu bisa dibuat menjadi pencucian uang. Kita kan tahu bahwa pejabat-pejabat kita itu kan lebih suka menaruh uangnya di Singapura dibanding di Indonesia. Nah, tujuannya Pak Luhut juga seperti itu, agar uang-uang para pejabat atau miliarder Indonesia itu tidak perlu lari ke Singapura atau ke luar negeri. Bisa diinvestasikan di Family Office, nanti dikelola agar bisa mendapatkan keuntungan yang cukup baik. Nah, tetapi kan kalau ini tidak diawasi dengan ketat dan dana yang didapatkan dari mananya juga nggak jelas, nanti kan terdapat penyalahgunaan wewenang seperti adanya pencucian uang, terus nanti juga akan ada yang namanya penarikan fee yang cukup besar. Selain itu, di mata Pak Purbaya, program ini kan belum jelas nanti bisa menghasilkan atau tidak. Jangan sampai nanti dibikin, nah tiba-tiba nanti ternyata di dalam perjalanannya rugi lagi, akhirnya membebani APBN kita. Jadi Pak Purbaya ini berpikirnya nggak usah muluk-muluk. Dia itu hanya ingin merapikan keuangan APBN ini agar tepat sasaran, tepat lokasi, tepat waktu, dan tidak ada dana yang bocor sehingga pertumbuhan Indonesia itu bisa maksimal. Mungkin saya setuju ya dengan pemikirannya Pak Purbaya ini, karena hutang kita kan udah cukup besar. Ngapain kita mikirin yang aneh-aneh? Kalau kita bisa merapikan kinerja kita, memperbaiki kinerja kita, tentunya kalau kerjanya itu bisa tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitasnya, tentu pertumbuhan ekonomi juga akan bagus. Tidak hanya sekedar asal proyek jadi, nanti ujung-ujungnya rugi lagi seperti KIC kan. Kita tahu KIC itu kan dulu bisnis to bisnis, tapi nyatanya apa? Utangnya malah menumpuk. Sekarang mau dibebankan ke APBN. Pak Purbaya tidak mau lah, ngapain dibebankan ke APBN? Karena dulunya kan bisnis to bisnis, dan itu kan udah di bawahnya Danantara, dan Danantara itu kan punya dividen atau keuntungan
bisnis itu lebih dari 80 triliun per tahun. Kalau hanya untuk menutup KCIC ini tentunya kan sangat mudah. Karena kemarin kan sudah terbukti ya kalau tahun 2024 itu kerugian dari KCIC ini ditutup oleh PT BA Bukit Asam, yaitu yang berjalan di tambang batu bara. Itu aja sudah ketutup. Dengan satu BUMN kita saja sudah bisa menutup utangnya KCIC. Kenapa harus merepotkan APBN yang itu harusnya untuk keperluan atau untuk kesejahteraan rakyat? Kenapa malah harus menanggung KCIC? Ya menurut saya itu benar apa yang dikatakan Pak Purbaya. Ya kan teman-teman, harusnya seperti itu. Kalau APBN itu ya tujuannya untuk masyarakat umum secara luas, untuk kemajuan ekonomi kita, bukan malah mengurusi proyek-proyek yang gagal dikelola sehingga malah membebani APBN kita dan membuat APBN kita itu terkuras ke sana, sehingga proyek-proyek yang bersinggungan langsung ke masyarakat tidak tersentuh. Itu seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut saya ya Pak Purbaya ini memang orangnya itu simpel, nggak perlu ribet-ribet, yang penting kerja sesuai target ada dan dapat dicapai. Mantap. Family office, Pak. Keuangan, Pak. Katanya konsepnya seperti family office. Ada nggak sih, Pak, ajakan omongan dari Den, Pak? Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau Dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak alihkan ke sana. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Kementerian Keuangan tidak memberikan input untuk konsep apa gimana gitu? Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Menurut Bapak, family office itu perlu nggak sih Pak, tapi untuk sistem keuangan Indonesia ini? Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua Den sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab. Pak Purbaya, soal Dare to Stay itu penyalurannya untuk apa, pengawasannya dari Kemenkeu untuk biar agar kreditnya tepat sasaran itu gimana ya Pak? Enggak, itu saya nggak awasin, yang penting nggak dihabisin aja. Karena kan saya taruh di bank-bank yang pintar-pintar, yang lebih profesional dari saya dalam menilai kredit. Justru saya taruh di bank-bank itu supaya bukan pemerintah yang ngabisin ya, supaya tadi bank-banknya itu memakainya menggunakan kecerdasan yang mereka miliki. Kan spesifikasi atau keahlian spesifik dari bankir adalah menilai kredit kan dan menyalurkan ke tempat yang pas. Kalau nggak mereka udah bangkrut sekarang. Berarti tergantung bisnis masing-masing gitu ya? Iya, tergantung keahlian mereka sendiri seperti apa. Pasti ada resiko kan, tapi mereka kan ada risk management juga. Kalau saya pakai punya pemerintah, nggak secanggih punya mereka pasti. Anggaran Satgas BODI kan kemarin Bapak ngomong katanya hasilnya gitu gimana, Pak? Belum nanti saya akan periksa lagi seperti apa. Tapi udah pasti akan dibubarkan. Saya lihat dulu. Kalau saya sih maunya saya bubarin, tapi saya cek lagi. Alasannya apa aja sih, Pak, spesifiknya maksudnya kenapa? Kan buat optimalisasi aset. Selama ini berapa pendapatannya yang didapat? Ada tahu nggak? Nggak ada kan, minimum kan. Ributnya besar kan? Besar. Apa yang kita ribut-ribut terus nggak dapat apa-apa. Tapi kalau potensinya besar saya akan terusin. Tapi kalau rekodnya seperti sekarang, ribut-ribut uang, buat apa? Kita maju ke depan, move forward, judul pendek. Berarti di krisis 2025 kita lupain, 2098, 25 tahun lebih kan. Kita lupakan, kita maju ke depan. Semua program untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Tapi sisa yang belum ketagih gimana Pak? Ya? Sisa yang belum ketagih. Nanti saya lihat berapa sih ininya. Tapi kan nggak usah pakai Satgas, tagih aja sendiri bisa kan. Pak,